Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPPN Liwa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan Cawa 145, bicara wacana bermakna KPPN Liwa. Bersama saya, Ahmad Selamat Subhan. Hidup itu adalah anugerah yang tidak bisa kita perhitungkan. Kita tidak tahu dan tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa dan dari bangsa mana orang tua kita berasal. Semua berjalan atas kehendaknya, tanpa ada campur tangan dari kita. Apa yang ada dan terjadi terhadap diri kita ini, harus kita maknai dengan baik. Seperti cerita unik yang akan saya bawakan saat ini. Alkisah, ada seseorang yang bernama Nasruddin. Dia hidup di zaman dahulu ketika unta, kuda, dan keledai menjadi alat transportasi sehari-hari. Dia adalah orang biasa dan sehari-hari berdagang adalah mata pencahariannya. Dia membawa dagangan dengan unta kesayangannya ke pasar dan kembali ke rumah sore hari setelah dagangannya habis terjual. Terkadang ada sisa dagangan yang harus dia bawa kembali ke rumah karena tidak laku. Begitulah kesehariannya selama ini. Tak ada yang spesial dari Nasruddin ini. Namun, di mata orang lain, dia adalah sosok yang bijak dalam menghadapi masalah apapun. Hal ini menyebabkan ketika ada permasalahan yang pelik, orang-orang datang ke dia untuk meminta solusi dan jalan keluar atas apa yang mereka hadapi. Pada suatu sore sepulang dari pasar, dagangan yang biasanya habis masih tersisa separuh di atas untanya. Dengan gontai dia berjalan, seakan sedih yang tidak terkira karena dia tidak bisa menjual habis dagangannya itu. Sesampainya di depan rumah, dia ikat untanya di tempat biasa dan setelah itu dia menuju ke dalam untuk beristirahat. Dia berpikir, biar saja daganganku di atas unta, kan besok pagi pergi ke pasar kembali untuk kujual. Namun, kemudian dia kasihan dengan untanya itu. Masa semalaman harus menanggung beban berat di atas pundaknya? Meskipun hanya seekor unta, dia adalah makhluk hidup yang harus kita kasihi. Akhirnya, dia turunkan sisa dagangannya dari atas unta itu dan menyimpannya di dalam rumah dengan rapi. Mudah-mudahan besok laku semua, harapan dalam hatinya. Setelah itu, Nasruddin lelap tertidur dalam kelelahan. Keesokan harinya, ketika adzan subuh berkumandang, dia terbangun dan bersiap untuk mengambil wudhu dan melanjutkan sholat di masjid. Namun apa yang terjadi? Ketika keluar rumah, dia kaget sejadi-jadinya. Unta yang dia tampatkan di samping rumah seperti malam-malam sebelumnya, raib tidak ada di tempatnya. Di situ hanya menyisakan pijakan kaki unta di tanah berpasir. Beberapa saat Nasruddin hanya termangu melihat apa yang ada di depan matanya. Menyadari bahwa untanya telah hilang dicuri orang atau terlepas dari tambatannya. Namun sejurus kemudian, dia tertawa dari sujud syukur di depan rumahnya tersebut. Tak henti-hentinya dia tersenyum dan mengucap syukur atas apa yang sudah terjadi. Orang-orang yang akan menuju ke masjid untuk sholat subuh dan melewati rumahnya terheran-heran atas tingkah laku Nasruddin ini. Mereka berpikir Nasruddin ini sudah gila. Masa kehilangan unta satu-satunya sebagai sarana dia mencari nafkah? Dia malah tertawa dan bersyukur. Dengan penuh keheranan dan penasaran, salah satu dari mereka bertanya kepada Nasruddin, "Hei Nas, kamu sudah gila ya? Pagi-pagi bukannya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah malah tertawa sendiri di sini?" Seru salah satu tetangganya itu. "Siapa yang gila?" jawab Nasruddin. "Nah itu, kami perhatikan dari tadi, kamu tertawa dan kemudian senyum-senyum sendiri. Apa bukan gila itu namanya?" sahut tetangganya yang lain. "Lalu aku harus bagaimana? Kalian tahu tidak? Untaku hilang semalam.
ketika aku sedang tertidur di dalam rumah," kata Nasruddin menjelaskan. "Harusnya kan sedih, kenapa malah tertawa? Berarti kan sudah gila kau itu," tetangganya menimpali. "Itu dia. Tadi sebelum aku tertawa seperti sekarang, aku sedih. Tapi cuma beberapa saat saja. Karena setelah itu aku sadar, seharusnya aku bersyukur. Karena untaku hilang pada saat barang dagangan dan aku tidak berada di atas unta itu." Coba kalian bayangkan, kalau misalnya ya, barang dagangan dan aku sendiri berada di atas unta itu. Pastilah aku ikut hilang bersamanya. Jawab Nasruddin sambil tertawa lebar. Cerita tersebut bisa menyiratkan beberapa makna. Yang pertama, humor tentu saja. Di sisi lain, cerita tadi menggambarkan sangat bijaksananya Nasruddin dalam menghadapi masalah. Dia tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Kesedihan kehilangan unta satu-satunya sarana dia berdagang tidak membuat dia berlarut-larut. Namun, malah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? 1. Karena barang dagangannya tidak ikut hilang. Keputusan untuk memindahkan barang dagangannya dari atas unta ke dalam rumah adalah keputusan yang tepat. Kasih sayang terhadap hewan membuat Nasruddin tidak kehilangan barang dagangannya. Yang kedua adalah dia tidak ikut hilang. bukan itu. Yang kedua adalah dia bersyukur. Malam itu dia sangat lelah sehingga tertidur pulas dan tidak bangun sama sekali ketika ada orang yang sedang mengambil untanya. Bayangkan jika dia bangun saat itu, bisa jadi dia tidak selamat atau dicelakai oleh orang yang sedang mengambil untanya tersebut. Itulah hidup. Banyak dimensi dan sisi yang harus kita cermati. Tidak berpangku pada satu sisi saja. Jangan mengeluh karena kedinginan, namun lihatlah indahnya kabut yang menyelimuti bukit. Harmoni kehidupan yang sangat bermakna ketika kita sadar nikmat Tuhan ini harus kita syukuri dengan sepenuh hati. Sekian Cawa 145 episode kali ini. Semoga kita senantiasa yakin bahwa anugerah Tuhan akan semakin nikmat manakala kita bisa bersyukur. Saya, Ahmad Selamat Subhan, undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.